Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik 1F subtema 4. Pelajaran hari ini adalah pelajaran PKN, masih membahas tentang cara menjaga kebersihan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran. Tentu anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ya, kita segera mulai belajar hari ini. Anak-anak, di halaman ini kita akan memperhatikan beberapa gambar ya, tepatnya ada 4 gambar yang menunjukkan suatu lingkungan. Ya, untuk lebih mudah kita membahasnya, kita akan melihat satu persatu dari gambar yang ada di halaman ini. Untuk yang gambar pertama, ya, ini adalah lingkungan yang masih alami ya, ada di pedesaan ya, jadi masih banyak pepohonan, sungai juga terlihat bersih. Ya, terlihat udara juga sangat bersih ya, tidak ada polusi dari kendaraan bermotor. Lalu gambar kedua, ini tentu anak-anak sering melihat ya, ini adalah suasana yang ada di kota besar, di mana terdapat bangunan-bangunan dan juga pabrik-pabrik ya. Lalu banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang. Tentu saja ada beberapa tanaman yang terlihat di gambar yang bagian 2, tetapi tidak sebanyak yang terlihat pada gambar bagian 1. Lalu gambar ketiga, nah ini ada suatu tempat ya. Memang ada tanaman di situ, ada rumput-rumput, tetapi banyak sekali sampah yang berserakan. Jadi sampah ini memang dimasukkan ke dalam kantong, tetapi dibuang dengan sembarangan. Tentu saja kita tahu bahwa ini bukanlah tempat sampah ya, bukan tempat untuk membuang sampah. Jadi ada mungkin beberapa orang yang dengan sengaja membuang sampah ini dengan sembarangan di lingkungan yang sebenarnya lingkungan yang sangat baik karena banyak tanaman dan pepohonan. Ya, ini tentu saja bukan satu sikap yang boleh ditiru ya anak-anak. Ya, karena membuang sampah sembarangan itu sangat mengganggu kesehatan. Ya, sampah itu semakin lama kalau tidak segera dibersihkan akan semakin berbau dan tentu saja menyebabkan hewan-hewan yang memang suka dengan sampah akan berkerumun di daerah itu. Nah, lalu kita membahas untuk gambar yang keempat. Ini adalah suasana masih di kota besar ya, sepertinya karena banyak gedung-gedung tinggi. Tetapi tempat ini penuh dengan tanaman ya, tepatnya pohon-pohon, juga rumputnya terlihat dipotong rapi. Nah, ini mungkin kalau anak-anak bisa lihat ini seperti taman kota ya. Di Surabaya itu tepatnya juga banyak taman yang ada seperti ini ya, yang bisa dipakai untuk arena bermain ya, tempat arena untuk bermain anak-anak, untuk mungkin keluarga. Kalau mungkin mau berjalan-jalan di hari Minggu bisa di taman seperti ini. Jadi suasananya masih nyaman ya untuk kita berjalan-jalan atau duduk di area taman ini. Nah, dari keempat gambar yang ada di sini, lingkungan manakah yang tidak kamu sukai dan lingkungan manakah yang kamu sukai? Nah, coba anak-anak kamu tulis di buku tematikmu ya. Kira-kira dari keempatnya ini nomor berapa yang kamu tidak suka dan mana yang kamu sukai? Kamu tulis sendiri di bukumu ya. Masing-masing dari lingkungan ini tadi kita sudah bahas. Ya, tentu saja sebenarnya lingkungan nomor 1, 2, dan 4
ya, ini masih baik ya, karena tidak terdapat sampah yang berserakan. Kalau di nomor 3 itu memang lingkungannya kurang baik karena banyak sampah yang tidak ditempatkan dengan baik. Tentu saja ini sangat mengundang penyakit dan tidak nyaman untuk dilihat. Nah, anak-anak bisa tuliskan di buku tematiknya ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi sudah kita baca di halaman ini. Lingkungan rumah juga harus dijaga kebersihannya. Nina dan Adi menaati aturan untuk menjaga lingkungan rumah. Nina dan Adi rajin membersihkan halaman rumahnya. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa lihat, walaupun Nina dan Adi itu masih anak-anak ya, masih sekolah dasar sama seperti anak-anak semua, tetapi mereka juga di rumah itu punya tugas ya. Jadi mereka ditugaskan oleh orang tuanya juga untuk ikut menjaga lingkungan rumahnya, membersihkan lingkungan rumahnya ya. Nah, dari ini coba kita lihat contoh aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Yang pertama, biasanya memang ini sudah sering ditulis atau dikatakan untuk warga lingkungan ya, yaitu dilarang membuang sampah di selokan atau sungai ya, karena ini sangat berbahaya ya. Jika turun hujan, sampah-sampah itu akan menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar, akibatnya akan terjadi banjir. Nah, tentu kita tidak mau toh kalau sungai itu sampai meluap airnya karena tersumbat oleh sampah, akhirnya air dari sungai itu semua masuk ke dalam rumah saat hujan deras turun ya, akibatnya jadi banjir. Nah, lalu contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah selanjutnya adalah membersihkan halaman rumahnya masing-masing. Biasanya setiap rumah pasti diwajibkan ya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumahnya, memotong rumput ya, sampah-sampah juga dikumpulkan di dalam satu tempat, jadi tidak dibuang dengan sembarangan. Seperti pada nomor 3 yaitu membuang sampah pada tempatnya. Biasanya nanti seminggu 2 kali atau seminggu sekali akan ada bapak petugas ya dari kebersihan ya, mungkin kebersihan lingkungan yang akan mengangkat sampah-sampah itu. Jadi kita tidak boleh membuang sampah itu sembarangan ya. Alangkah baiknya kalian memilah sampah. Jadi sampah plastik, kertas itu dijadikan satu tempat ya, lalu sampah yang basah yaitu sampah bekas makanan atau bekas sayuran ya, itu bisa kalian jadikan pada satu tempat. Nah, tetapi seperti bekas-bekas sayuran, habis memotong sayuran mungkin mama di rumah ya, sayuran yang masih mentah itu sisa-sisanya alangkah baiknya tidak dibuang ya. Jika kalian punya tanaman, itu bisa kalian jadikan pupuk. Jadi ditaruh di dalam pot bunga, itu bisa menjadi pupuk yang baik untuk tanaman. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi kira-kira dari contoh aturan ini ya, apakah di lingkungan rumahmu juga ada aturan yang sama seperti ini? Atau mungkin ada yang lain? Nah, anak-anak bisa tuliskan di buku tematiknya juga ya, pada halaman yang menceritakan tentang kegiatan Nina dan Adi ini. Nah, sekarang kita akan coba mengamati pada halaman ini ya. Jadi di sini para warga berkumpul di taman di lingkungan rumahnya ya, karena kalau kita lihat taman di lingkungan rumahnya Nina ini tamannya itu sangat bersih ya, rumput-rumputnya terawat, tidak ada sampah ya. Jadi semua tanaman juga dirawat dengan baik sehingga suasananya sangat nyaman, sangat sejuk. Nah, pada hari Minggu warga berkumpul untuk
duduk-duduk ya, saling berbicara, minum. Nah, ini yang terjadi di lingkungannya Nina ya. Nah, cuman anak-anak karena sekarang ini di masa pandemi memang kita tidak diperbolehkan untuk sering berkumpul dengan banyak orang. Jadi ini memang kegiatan yang bisa dilakukan dulu sebelum masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya, jadi ini memang satu kebiasaan yang harus dirubah ya anak-anak. Cuman kita tetap ya, kebiasaan kita untuk menjaga lingkungan itu tetap harus dilakukan. Karena justru itulah yang paling penting untuk saat ini. Kita harus selalu melihat lingkungan kita, jangan sampai nanti juga ada air yang menggenang, ada sampah, itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah, ya, diare, karena ada banyak hewan-hewan yang akan menyebarkan penyakit ya jika mereka tinggal di tempat-tempat kotor seperti itu. Nah, seperti di halaman ini ya, Nina dan Deli senang ikut bekerja bakti. Jadi ini ceritanya warga sehabis bekerja bakti mereka beristirahat sambil makan dan minum ya. Membersihkan lingkungan terasa menyenangkan karena dilakukan bersama. Setelah selesai bekerja bakti, mereka beristirahat bersama warga lainnya. Mereka beristirahat sambil makan dan minum. Selesai makan, mereka membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah adalah contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan. Jika kita mematuhi aturan tersebut, lingkungan akan tetap bersih dan nyaman. Nah, menurut anak-anak, selain membuang sampah di tempatnya, apa ada aturan lain dalam menjaga lingkungan? Ya, masih banyak ya anak-anak. Coba kalian diskusikan di rumah. Apa saja kira-kira ya aturan yang ditetapkan di lingkungan kalian? Nah, jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu memperhatikan lingkungan kalian ya. Contohlah Nina dan Deli yang juga ikut serta ya dalam bekerja bakti. Ya, paling tidak kalian bekerja bakti untuk membersihkan halaman rumah kalian sendiri dulu untuk saat ini. Itu tentu sangat baik untuk kesehatan bersama. Kita akan mengamati ada 2 gambar. Lalu tugasnya adalah menuliskan aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang coba kita lihat untuk gambar di bagian A. Di sini tampak ya orang-orang sedang membersihkan lingkungan rumahnya. Kira-kira aturan apa yang bisa kita lihat dari gambar yang bagian A ini? Bu Murni berikan contoh ya, anak-anak juga boleh mau menuliskan sendiri ya kira-kira aturan apa aja. Yang pertama ya, daun-daun yang banyak jatuh di halaman itu dibersihkan. Jadi saat melihat daun-daun yang dari pohon ya yang sudah kering ya disapu menggunakan sapu lidi ya di halaman rumah. Lalu daun-daun dimasukkan ke dalam kantong dan dimasukkan ke gerobak sampah. Jadi berarti kita tidak boleh membiarkan jika ada sampah yang berserakan ya. Jika ada banyak daun yang jatuh harus dibersihkan ya. Lalu dibersihkan juga tidak dibiarkan begitu aja, dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik ya. Lalu dimasukkan ke gerobak sampah. Lalu untuk gambar yang kedua, ini bagian B, ini suasananya ada di sekolah ini ya. Yang pertama juga menyapu daun-daun yang jatuh. Dibersihkan semua, dirapikan, lalu mengumpulkan sampah ke dalam kantong ya, ke dalam kantong-kantong plastik ya, jadikan satu ya, lalu dibuang ke tempatnya. Yang ketiga, menyiram tanaman dengan teratur
Nah, di sini ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis tapi kita sudah pasti tahu ya. Jika ada banyak sampah berarti harus dikumpulkan, harus dibuang ke tempatnya. Jika kita lihat tanaman-tanaman, ya tidak mungkin kita biarkan, jadi akan disiram dengan teratur supaya tanamannya tidak mati. Nah, kita lihat lagi ya, kita mengamati lagi. Di sini ada dua gambar ya. Gambar lingkungan A dan gambar lingkungan B. Nah, menurut anak-anak ya, manakah lingkungan yang lebih indah dan manakah lingkungan yang lebih sejuk kalau dari dua gambar ini? Ya. Nah, kalau Bu Murni lihat ya, di lingkungan yang A tentu saja lebih indah dan sejuk. Karena selain bersih juga terdapat banyak tanaman. Tanamannya semua dirawat dengan baik. Ya, pohon-pohon juga tampak tumbuh dengan subur. Ada banyak bunga-bunga. Terus rumput-rumput juga terlihat hijau, berarti juga dirawat dengan baik. Nah, jika banyak tanaman, banyak pepohonan, itu tentu saja udara di sekitarnya akan terasa sejuk. Karena seperti kalian tahu bahwa pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen pada siang hari. Ini sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, untuk lingkungan yang B, memang lingkungannya bersih, tidak ada sampah. Tetapi rumputnya masih kurang segar ya. Dan juga pohonannya kurang. Jadi memang udaranya pasti akan terasa lebih panas. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan ya dari kedua lingkungan ini. Nah, coba amatilah lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tampak seperti di bagian A atau bagian B? Coba kalian diskusikan di rumah ya. Kita akan kembali perhatikan gambar. Di bagian ini ada dua gambar A dan B juga. Anak-anak tentu tahu gambar bagian A itu adalah perpustakaan. Lalu gambar bagian B ini adalah kantin sekolah. Sekarang kita akan lihat apa yang harus kita lakukan supaya perpustakaan dan kantin ini menjadi tempat yang bersih dan menyenangkan. Kalian boleh menuliskan di buku kalian ya. Bu Murni memberikan contoh kira-kira apa yang harus dilakukan. Untuk di bagian perpustakaan ya. Nomor 1 adalah mengembalikan buku ke tempatnya. Jika sehabis membaca, tentu saja kita tidak boleh membiarkan buku-buku itu berantakan. Ya, berserakan di mana-mana. Lalu buku-buku di rak juga tampak tidak rapi, ada buku yang di lantai. Nah, ini harus dikembalikan ke tempatnya. Lalu yang kedua, merapikan kursi. Nah, ini kursinya ada yang jatuh ke lantai, ada yang miring ya. Berarti sehabis membaca harus dirapikan kembali. Lalu yang ketiga adalah membersihkan sampah. Jadi tidak ada sampah yang berserakan di lantai, di meja ya, semua dirapikan kembali. Nah, ini juga ya bisa kalian lakukan di rumah. Tentu anak-anak juga punya meja belajar ya atau rak-rak buku. Nah, itu juga harus dibiasakan. Jika selesai membaca buku, selesai belajar, selesai bermain, dirapikan kembali. Sampahnya dibuang, lalu barang-barang kembalikan ke tempat semula.
Nah, sekarang untuk gambar yang bagian B, ini adalah suasana di kantin sekolah ya. Mungkin anak-anak belum sudah lama ya tidak pernah lagi ke kantin ya, tapi ini mungkin kebiasaan dulu sebelum pandemi. Tapi tidak apa-apa, ini juga satu kebiasaan yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, kalau yang di kantin ini kita lihat suasananya juga banyak bekas-bekas makanan, botol-botol minum, gelas-gelas plastik yang berserakan, sampah-sampah, botol. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah mengosongkan tong sampah yang sudah penuh. Nah, itu tong sampahnya sudah sampai mau tumpah-tumpah semua sampahnya ya. Jadi harus dikosongkan, lalu membersihkan sampah yang berserakan, merapikan meja, kursi setelah itu dah. Nah, itu yang harus kita selalu lakukan. Ya, mungkin anak-anak di rumah juga begitu ya, habis makan di meja makan, dirapikan piringnya, mungkin ada bekas-bekas tempat minum atau apa itu dibuang ke tempatnya. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi, sekecil apapun kita berusaha disiplin untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, di halaman ini kembali kita akan menuliskan aturan menjaga kebersihan sesuai dengan gambar situasi lingkungan atau ruangan ya yang ada di sekolah dan di rumah juga bisa kita lakukan. Untuk yang bagian A ini adalah di ruangan kelas. Biasanya aturannya adalah yang pertama membuang sampah di tempatnya, tidak mencoret-coret meja, melaksanakan piket kelas, tidak membuang sampah di laci meja. Ya, biasanya ada anak-anak mungkin yang meraut, akhirnya dibuang tuh bekas rautannya di laci meja. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Lalu selanjutnya adalah tidak makan di dalam kelas. Jadi kalau membawa makanan ke dalam kelas lalu ditinggalkan di laci meja, nah itu tentu saja nanti akan mengundang semut ya, tikus. Nah, itu juga akan membuat ruangan kelas kalian jadi kotor. Lalu gambar yang selanjutnya adalah situasi di kamar mandi. Ini juga berlaku di rumah, kita bisa lakukan yaitu menguras bak mandi 1 kali seminggu. Ya, supaya kamar mandi juga selalu bersih, lalu menyikat lantai kamar mandi. Menyiram sampai bersih sehabis menggunakan kamar mandi. Tidak membuang sampah di WC atau di kloset. Ya, karena jika kita mau sehat tentu saja kita harus rajin membersihkan kamar mandi ya. Jadi anak-anak juga sehabis menggunakan kamar mandi harus disiram sampai bersih. Ya, lalu jangan membuang sampah ke dalam WC atau klosetnya, mungkin tisu atau apapun ya, sampah-sampah. Nah, tidak boleh ya kita usil membuang ke dalamnya karena itu akan menyumbat. Nah, itu malah nanti akan menyusahkan kita sendiri. Lalu aturan untuk di perpustakaan seperti yang tadi, tentu saja kita tidak boleh makan di dalam perpustakaan, menjaga kerapian dan kebersihan buku, tidak mencoret-coret buku atau meja, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga kalian bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga tetap harus ikut menjaga kebersihan. Dari pelajaran PKN kita hari ini, ada 2 pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak bisa menyebutkan aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Ya, dan apakah aku bisa menyebutkan aturan menjaga kebersihan lingkungan? Nah, coba anak-anak diskusikan di rumah ya, kira-kira apakah kalian sudah bisa ya mengetahui apa saja aturan yang ada di lingkungan rumahmu untuk menjaga kebersihan.
Dan apakah sudah bisa ikut menjaga kebersihan dengan berdisiplin ya, seperti membuang sampah di tempatnya, merapikan, mengembalikan lagi barang-barang ke tempatnya. Nah, itu harus kita usahakan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekali aja, tetapi menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya, untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar pelajaran PKN tentang menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita, dan juga tadi ada contoh di lingkungan sekolah juga. Ya, kiranya anak-anak bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini, bahwa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan itu harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat. Tuhan memberkati.